Selamat datang ke kuliah pengaruh suhu dan tekanan. Saya akan mulai memberikan kuliah kita. Pertama, outline kuliah kita itu kita punya 3 topik, yaitu menghitung entalpi reaksi pada suhu T. Itu ada hubungan dengan konstanta kesetimbangan. Kemudian yang kedua itu kita menghitung konstanta kesetimbangan. Nah, pengaruh suhu itu terutama pada konversi. Konstanta kesetimbangan itu membatasi konversi maksimum yang bisa dihasilkan dari reaksi kita. Dan terakhir itu adalah mengenai reaksi jamak. Dalam reaksi jamak ini, kita menginginkan suatu produk itu dihasilkan lebih banyak daripada produk-produk sampingnya. Tujuan instruksional kuliah ini adalah supaya Anda bisa memahami pengaruh suhu dan tekanan pada reaksi tunggal dan jamak. Kita akan meninjau dari segi kinetika maupun termodinamikanya. Nah, pertama-tama kita akan membahas dari sisi temperatur, di mana distribusi produk itu sangat dipengaruhi oleh temperatur. Nah, reaksi kimia itu biasanya disertai oleh efek panas. Dan efek panas ini dapat mengubah temperatur campuran reaksi. Mari kita lihat pertama mengenai suatu reaksi tunggal. Sebelum kita meninjau lebih dalam mengenai pengaruh temperatur, kita akan mempelajari dulu mengenai entalpi reaksi yang berhubungan dengan kesetimbangan produk dan reaktan. Nah, pertama-tama entalpi reaksi itu sebenarnya bisa kita cari ya pada keadaan standar. Itu bisa kita cari dari selisih entalpi pembentukan produk yang dikurang dengan entalpi pembentukan reaktan. Nah, itu pada keadaan standar. Apabila reaksi dilangsungkan pada suhu yang tidak standar, maka kita punya beberapa cara. Secara filosofis ya, kita bisa menganggap reaksi itu kita langsungkan pada suhu standar. Caranya adalah kita akan menganggap bahwa semua reaktan kita itu kita ubah suhunya ke suhu standar. Kemudian kita langsungkan reaksinya, lalu setelah reaksinya selesai, kita bawa kembali produknya itu ke suhu reaksi kita. Nah, atau secara matematik Anda bisa lihat di depan ini. Ya, saya akan tunjukkan dengan menggunakan laser. Anda lihat, delta HR2 itu sama dengan negatif H2 dikurang H1 reaktan. Ini sama saja dengan entalpi yang diperlukan untuk membawa reaktan itu dari suhu T2 ke T1. Jadi, sebenarnya kita mengurangi H1 itu dikurang H2. Nah, kemudian kita menghitung entalpi reaksi pada keadaan standar delta HR1 ditambah entalpi yang kita perlukan untuk membawa produk itu kembali ke suhu berlangsungnya reaksi. Jadi dari keadaan standar dari keadaan standar ya ke suhu yang kita inginkan. Nah, atau kalau kita gabung ya, perbedaan entalpi antara produk dan reaktan ini bisa kita gabung menjadi integral T1 sampai T2 delta Cp dt. Nah, delta Cp ini sendiri merupakan hasil dari pengurangan Cp produk
dikurang dengan CP reaktan. Tentu kita harus mengalihkannya itu dengan koefisien stoikiometrinya. Nah, koefisien CP itu sendiri ya, itu bisa berupa konstanta, bisa juga dalam fungsi temperatur. Nah, sebagai contoh ya, kalau CP itu diekspresikan sebagai fungsi temperatur yang berbentuk alfa ditambah beta T ditambah gamma T kuadrat, kita dapat menggabungkan CP dari reaktan dan produk itu ke dalam bentuk delta alfa, delta beta, delta gamma, yang dimana arti dari delta ini sama seperti yang pada CP sebelumnya. Nah, hasil integrasinya untuk ekspresi yang seperti ini ditampilkan di bawah ini. Nah, delta alfa itu sendiri ya ada di sini. Kita mengalihkan alfa yang dari produk ya, dengan koefisien stoichiometric produk, kemudian kita jumlahkan untuk semua produk dikurang dengan hasil perkalian nilai alfa dan koefisien untuk reaktan yang kita jumlahkan nantinya kalau reaktan lebih dari 1. Nah, ada banyak ekspresi untuk CP ya. Jadi persamaan ini hanya berlaku untuk CP yang diekspresikan seperti di atas ini. Untuk CP yang lain-lain kita harus turunkan sendiri. Kalau Anda lihat kembali di contoh itu ada 2, A dan B, masing-masing 35 dan 45. Kita harus membawanya dari suhu 1025 derajat Celcius ke 25 derajat Celcius. Jadi kita akan membawa reaktan itu dari suhu 1025 ke suhu 25. Jadi untuk reaktan A itu molnya itu adalah 1 dikali dengan 35 itu adalah CP-nya, kemudian dikali dengan selisih suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhirnya adalah 25, suhu awal adalah 1025. Sama juga untuk reaktan B. Nah, kemudian ditambah dengan entalpi reaksinya pada suhu 25, ditambah lagi dengan entalpi yang dibutuhkan untuk membawa produk itu kembali ke suhu 1025. Nah, produk itu tadi ada 2R ya. Jadi 2 kali CPR itu adalah 70. 2 kali 70 dikali 1025 dikurang 25. Kita totalkan, kita akan dapat bahwa entalpi reaksi pada 1025 itu adalah 10.000 Joule. Nah, dari contoh ini juga perhatikan bahwa pada awalnya itu di keadaan standar entalpi reaksi itu negatif 50.000. Berarti dia melepaskan panas ya sebesar 50.000 Joule. Reaksi ini bersifat eksotermis pada suhu 25. Tetapi pada suhu 1025 dia itu malah membutuhkan panas sebesar 10.000 Joule. Jadi dia bersifat endotermik. Nah, selanjutnya kita akan membahas konstanta kesetimbangan termodinamika. Nah, konstanta kesetimbangan itu berhubungan dengan energi Gibbs. Cara menghitung energi Gibbs standar itu sama seperti menghitung entalpi standar, yaitu kita kurangi energi Gibbs produk dikurang energi Gibbs reaktan. Tentu kita harus mengalihkan dengan koefisien stoikiometrinya. Nah, hubungannya itu sudah pernah Anda pelajari di buku Smith, yaitu negatif RT ln K itu sama dengan delta G0 sama dengan negatif RT ln fugasitas. Anda bisa lihat di persamaan ini ya cukup panjang, lebih mudah Anda lihat daripada saya bacakan. Nah, ekspresi K ini sendiri punya bentuk yang bermacam-macam.
Pertama, dia bisa berbentuk Kf untuk fugasitas, Kp untuk tekanan, Ky dan Kc. Nah, ada hubungan antara nilai K masing-masing ini. Kf itu untuk gas ideal itu sama dengan Kp. Nah, hubungan K, Kp, Kf, Ky, dan Kc dapat Anda lihat pada persamaan 13. Untuk komponen padatan, fugasitasnya itu dibanding dengan fugasitas standar itu selalu sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan melihat pengaruh suhu terhadap konstanta kesetimbangan. Kalau kita turunkan nilai ln K terhadap perubahan suhu, kita akan dapati bahwa turunan dari ln K terhadap suhu itu sama dengan entalpi reaksi dibagi dengan RT kuadrat. Nah, untuk mencari K pada suhu yang berbeda, kita bisa mengintegrasikan persamaan 15 ini. Kita akan peroleh, untuk kasus entalpi yang konstan, kita akan peroleh bentuk persamaannya menjadi persamaan 16 ini. Nah, akan tetapi kalau misalnya delta HR ini bervariasi atau berubah terhadap suhu, kita harus melakukan integrasinya. Bentuk persamaannya menjadi seperti persamaan 17. Nah, apabila delta HR itu kita gunakan ekspresi delta HR sama dengan delta HR0 ditambah integral T0 ke T delta Cp dt, dengan ekspresi Cp-nya itu seperti yang kita bahas sebelumnya, kita akan peroleh bentuk hubungan K2 terhadap K1 itu menjadi seperti di persamaan 19. Nah, sekali lagi persamaan 19 ini hanya berlaku apabila ekspresi CPI-nya itu berbentuk alpha ditambah beta T ditambah gamma T kuadrat. Untuk bentuk yang lain, kita harus melakukan integrasinya sendiri 2 kali. Nah, untuk rangkuman ini saya sarankan Anda membaca sendiri. Kita akan menuju ke contoh 9.2. Di sini kita akan menghitung konversi kesetimbangan pada rentang suhu 0 sampai 100 derajat Celcius untuk reaksi elementer A menjadi R dan R menjadi A. Nah, data-data energi Gibbs maupun energi entalpinya sudah diberikan di soal seperti yang di slide. Nah, untuk reaksi ini CPA dan CPR itu sama. Dengan kata lain, entalpi itu tidak berubah terhadap suhu. Ya, karena CP reaktan dan produk itu sama. Nah, sehingga delta HR itu berupa konstanta, yaitu negatif 75.300 Joule per mol. Untuk menghitung konstanta kesetimbangan pada 25 derajat Celcius, kita bisa menggunakan aturan ln K sama dengan negatif K standar dibagi RT. Sehingga K itu sama dengan eksponen dari negatif delta K dibagi RT.
Nah, untuk reaksi ini kita peroleh K-nya itu adalah 300 pada keadaan standar. Kita bisa mencari nilai K pada suhu yang lain menggunakan persamaan yang sudah kita kembangkan sebelumnya untuk entalpi konstan. Kita peroleh ln K per K 298 itu sama dengan negatif delta HR per R dikali seperti dikurang 1 per 298. Sehingga K itu sama dengan K pada 298 Kelvin dikali eksponen negatif delta HR per R dikali seperti dikurang 1 per 298. Nah, kalau kita substitusikan semua nilai-nilainya, kita akan peroleh bahwa K itu sama dengan eksponen sekian-sekian-sekian sebagai fungsi dari T. Nah, setelah kita peroleh nilai K pada tiap T yang berbeda, kita selanjutnya bisa menghubungkan dia dengan konversi. Untuk menghubungkan dengan konversi, kita ambil hubungan K dan konsentrasi, yaitu K sama dengan konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Nah, konsentrasi produk itu sama dengan CA0 dikali XA equilibrium. Konsentrasi reaktan berkurang ya dengan konversinya, yaitu CA0 dikali 1 dikurang XAE. Nah, selanjutnya kita peroleh XAE itu sama dengan K dibagi K tambah 1. Nah, nilai K dan XAE itu selanjutnya ditabulasikan di tabel berikut. Kemudian kita bisa plotkan. Kita akan peroleh plotnya itu seperti yang didapat di gambar ini. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari konversi kesetimbangan yang kita inginkan itu berada pada suhu berapa. Nah, dalam soal ini diinginkan konsentrasi kesetimbangan itu, konversi kesetimbangan itu 75%. Nah, itu diperoleh dari grafik ya. Kita bisa peroleh suhunya itu adalah 78 derajat Celcius. Tentu ada cara alternatif untuk mencari nilai ini, yaitu menggunakan pertamaannya secara langsung. Tidak sulit dan bisa dilakukan. Baiklah, selanjutnya kita menuju ke subtopik kita yang terakhir, yaitu reaksi jamak. Dalam reaksi jamak ini, kita membandingkan laju reaksinya, atau lebih tepatnya konstanta lajunya. Karena pada reaksi jamak itu biasanya kita ingin mengendalikan produk samping, sehingga konsentrasi dari reaktan itu tidak bisa menyeleksi produk yang dihasilkan. Nah, salah satu cara untuk menyeleksinya itu adalah dengan menyesuaikan kondisi operasi. Dalam hal ini kita menggunakan temperatur. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, apabila kita menginginkan produk yang dihasilkan dari reaksi pertama itu lebih besar, maka K1 dibanding dengan K2 ini kita inginkan itu lebih besar. Nah, dengan membandingkan K1 dan K2, kita peroleh hubungan bahwa K1 dibagi K2 itu sebanding dengan eksponen energi aktivasi 2 dikurang energi aktivasi 1 dibagi dengan RT. Nah, perhatikan bahwa kalau kita menginginkan K1 per K2 yang besar, artinya kita menginginkan eksponen E2 dikurang E1 per RT itu juga tinggi. Nah, apabila E2 dikurang E1 itu bernilai positif, maka kita harus mengupayakan T itu serendah mungkin, sehingga indeks dari eksponennya itu besar. Apabila sebaliknya E2 itu lebih kecil daripada E1, kita akan memperoleh indeks itu dalam bentuk negatif. Agar nilai eksponen negatifnya itu besar, T itu harus sebesar mungkin, agar indeksnya itu bernilai kecil.
Nah, ini adalah contoh untuk reaksi paralel maupun seri. Pada prinsipnya, kedua reaksi ini sama ya. Apabila E1 lebih besar dari E2, kita gunakan suhu tinggi. Bila kita menginginkan K1, hasil produk pertama. Nah, kalau sebaliknya ya, kalau misalnya E1 itu lebih kecil dari E2, kita gunakan T rendah. Berlaku juga untuk reaksi seri. Nah, untuk reaksi yang contohnya ini ya, ada reaksi paralel yang bercabang 3, dan produk yang diinginkan itu memiliki energi aktivasi yang di tengah-tengah. Nah, untuk mencari T optimal, kita bisa menggunakan hubungan persamaan berikut ini. Hubungan ini diperoleh juga menggunakan prinsip yang sama, yaitu kita menginginkan nilai K1 dibanding dengan K1, K2, dan K3 itu sebesar mungkin.